Halo semuanya, perkenalkan nama saya Zalfa Maura Arimbi. Saya dari program studi bimbingan konseling dari Rombel B 2024, Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi, Universitas Negeri Semarang. Jadi tujuan dari pembuatan video ini untuk memenuhi tugas proyek akhir mata kuliah kesehatan mental, yaitu melakukan podcast dengan narasumber dengan membahas mengenai pentingnya kesehatan mental untuk anak-anak dan remaja. Langsung aja. Jadi di sini aku nggak sendirian, aku sama narasumber kita yaitu Kazia Mesya dari Program Studi Psikologi Universitas Negeri Jakarta. Halo Kazia. Halo, salam kenal. Halo Kazia, kabarnya gimana nih? Alhamdulillah, sejauh ini baik-baik aja. Kesibukannya apa nih Kak sekarang? Sibukannya sekarang sih karena lagi masuk minggu-minggu UAS ya, jadi banyak banget proyek-proyek sama proyek-proyek besar gitu lah, karena kelompoknya tuh besar, jadi kayak bener-bener proyeknya tuh terbilang susah sih susah banget, dibilang ribet juga ribet banget gitu ya, jadi kayak harus ambil data sama klien atau ngetes ke testi, terus ya nyari-nyari klien, testi segala macam, harus turun ke lapangan segala macam, dan belum lagi nyusun laporan kayak gitu-gitu tuh benar-benar pusing, dan ya benar-benar lagi sibuk buat turun-turun ke lapangan aja sih. Ya, mahasiswa semester 5 ya Kak ya? Ya makanya aduh pusing banget sumpah. Oh iya. Oke Kak, di sini aku mau melakukan podcast kayak bahas-bahas aja sih mengenai kesehatan mental. Pentingnya itu kesehatan mental bagi anak-anak dan remaja. Menurut Kazia sendiri, bagaimana sih arti dari kesehatan mental itu? Menurut aku dari buku yang pernah aku baca ya, buku-buku psikologi yang pernah aku baca, menurut tokoh psikologi psikoanalisa itu yaitu Sigmund Freud ya, dia tuh menjelaskan bahwa kesehatan mental itu soal bagaimana kita bisa menyeimbangkan ego dan superego kita. Dengan kata lain, perasaan, pikiran, dan norma sosial dalam diri kita. Jadi kalau semisalkan kita nggak bisa menyeimbangkan ketiganya itu, ya pasti kita bakal timbul nih masalah kesehatan mental dalam diri kita gitu. Misalnya contohnya kayak ya kita jadi mudah cemas atau stres secara berlebihan gitu. Jadi intinya kesehatan mental itu lebih tentang kondisi pikiran dan perasaan kita. Kalau mental kita sehat, berarti itu kita bisa mengelola stres kita sendiri gitu. Kita merasa lebih bahagia dan kita bisa menghadapi masalah hidup dengan baik gitu dalam hidup kita. Nah, selain itu kita juga bisa berhubungan dengan orang lain tuh dengan lancar gitu ya, dengan nggak mudah dapat tekanan atau ngerasa cemas gitu. Kayak banyak kan orang-orang yang punya anxiety, jadi dia tuh berhubungan sama itu ngerasa tertekan, ngerasa naga banget gitu. Dan kita punya rasa percaya diri lebih tinggi aja gitu. Oke, sejauh ini kayak kan tugas-tugas kuliah juga makin berat gitu kan Kak. Apakah Kazia sendiri tuh pernah mengalami gangguan kesehatan mental atau gimana gitu? Pernah sih, aku pernah merasa di fase lagi burnout gitu ya, karena pikiran tuh benar-benar ngaruh banget ke kesehatan mental kita. Jadi kadang tuh bikin aku nggak produktif gitu loh, karena banyak banget tugas-tugas yang bikin aku tuh cemas gitu, kayak ini gue bisa nggak ya ngelewatinnya, ini gue bisa nggak ya nyelesainnya gitu. Kayak apalagi aku tuh ada mata kuliah tes inteligensi gitu, jadi kayak bikin aku tuh susah gitu, dan bikin aku cemas juga sih, kayak ini gue bisa nggak ya ngelewatin mata kuliah ini dengan nilai yang bagus gitu. Karena ini tuh mata kuliah terbilang ya susah juga sih, karena kan juga menyangkut dengan orang lain juga gitu. Dengan kalau kita nggak benar ngetes seseorang dan kita nggak benar buat nge-scoring hasil tes seseorang, kan kita juga gitu loh yang kena masalahnya gitu. Yang tadinya orang ini punya
sebenarnya punya gangguan kecemasan, terus kita ada kesalahan gitu, jadi tiba-tiba dia dibilangnya depresi lah apa, kan jadinya kita juga yang dosa gitu ya, takut. Oke, kayak balik ke topik kita itu mengenai kesehatan mental pentingnya bagi anak dan remaja. Menurut Kak Zia sendiri itu kesehatan mental itu bagi anak dan remaja itu gimana, Kak? Kalau menurut aku kesehatan mental buat anak-anak dan remaja itu penting banget ya, karena ini tuh berhubungan dengan mereka merasa, berpikir, dan juga berperilaku gitu. Misalnya kalau misalkan anak-anak nih atau remaja, mereka merasa stres, cemas, atau sedih secara terus-menerus tuh bisa aja mengganggu kegiatan sehari-hari mereka gitu, kayak kegiatan dia di sekolah, bermain, atau bergaul sama teman-temannya. Karena kan dengan kesehatan mental yang baik itu bikin mereka lebih mudah gitu mengatasi masalah mereka sendiri, kayak punya rasa percaya diri yang lebih tinggi, atau bahkan bisa merasa lebih bahagia dalam kehidupannya. Dan anak-anak dan remaja juga sangat butuh sekali gitu ya dukungan dari keluarganya, terutama dari keluarganya nih, teman-temannya, dan juga ya orang-orang dewasa lainnya gitu di lingkungan mereka, supaya mereka itu bisa tumbuh dengan sehat secara emosional dan mental mereka gitu. Jadi kayak misalkan kalau ada masalah, penting banget nih untuk kayak terutama untuk keluarga ya, kayak dalam keluarganya tuh ya misalkan punya anak yang masih remaja atau yang masih anak-anak, itu butuh penting banget gitu buat nge-educate mereka, kayak kalau ada apa-apa tuh diomongin gitu, dan nawarin mereka tuh bantuan gitu. Kalau misalkan kamu lagi ada masalah atau apa, bisa cerita ke keluarganya, atau ya kita sebagai orang dewasa tuh menawarkan bantuan gitu ke mereka, karena dengan kayak gitu kan bikin mereka bisa merasa lebih baik ya, bikin mereka tuh ngerasa kayak ternyata ada loh yang mau menampung rasa cemas gue, rasa keluh kesah gue, kayak gitu-gitu. Jadi kan mereka ngerasa lebih aman gitu, dan bisa mengeksplor, bukan mengeksplor sih, meluapkan, mengekspresikan emosional mereka gitu. Oke, Kak. Jadi kan Kak, juga sekarang kan media sosial itu kan makin gimana ya Kak? Ada dampak positifnya, ada dampak negatifnya. Gimana sih Kak kalau dampak dari media sosial itu sendiri terhadap kesehatan mental remaja, Kak? Menurut aku tuh dampak media sosial terhadap kesehatan mental kita itu bukan hanya buat remaja atau anak-anak ya, bahkan menurut aku tuh semua kalangan itu berpengaruh banget dampak media sosial tuh terhadap kesehatan mental kita gitu. Karena kan kalau di media sosial tuh banyak banget ya tweet-tweet, karena kalau kita lagi nge-scroll tuh banyak banget tweet-tweet yang lewat, kayak menurut psikologi kalau kamu punya ciri-ciri tersebut, kamu mengidap bipolar lah, depresi lah, OCD lah, NPD lah, kayak gitu-gitu kok banyak banget ya bikin. Jadi tuh kalau pas misalnya kita lagi ngerasa nggak baik-baik aja, terus kita nge-scroll sosial media, terus nemuin thread kayak gitu, itu bikin kita kayak, iya ya, jangan-jangan gue bipolar ya, jangan-jangan gue depresi ya. Itu kan bikin ngebebanin pikiran mereka gitu kan. Jadi kayak mereka dengan gampangnya nge-self diagnose diri mereka sendiri gitu, buat kesehatan mental kita gitu. Terus juga kadang kan kalau kita lagi nge-scroll, kita ngelihat teman-teman kita upload foto-foto cantik mereka, upload mereka lagi liburan, atau bahkan banyak banget kan orang-orang yang kadang mengapresiasi dirinya dengan nge-upload achievement mereka ke media sosial gitu. Itu kan kalau misalkan kita melihat dari sisi yang negatifnya, itu bakal jadi bahan perbandingan kita. Benar. Kalau secara emosi negatif dan pikiran negatif kita tuh pasti, kenapa ya kok gue nggak secantik dia, kenapa ya gue nggak sepinter dia, kok dia bisa ya pergi liburan ke sini. Pasti kan gitu ya kalau pikiran negatif kita sedang mempengaruhi pikiran kita gitu. Nah itu tuh bisa aja bikin kita tuh ngerasa nggak cukup baik buat diri kita sendiri, bikin kita ngerasa kayak gue nggak cantik, gue nggak sempurna itulah. Padahal kan yang ada beberapa orang yang upload di sosial media tuh nggak sesuai sama kenyataannya gitu.
Jadi kayak atau bahkan banyak juga kalau misalkan diri kita sendiri, kita misalnya lagi ngerasa cantik, feeling oke, terus kita nge-upload achievement yang kita dapetin ke media sosial. Kan gak semua orang tuh suka gitu ya sama kita. Jadi kayak banyak banget tuh pasti ada lontaran atau komentar-komentar negatif gitu, kayak atau cyberbullying lah sebutannya. Itu tuh bisa banget tuh buat ngaruh banget buat kesehatan mental pada anak remaja dan anak-anak sih. Oke, selanjutnya Kak, menurut Kak Zia sendiri itu peran orang tua itu sangat penting nggak sih Kak untuk kesehatan mental anak-anak atau remaja itu sendiri Kak? Peran orang tua, Iya. menurut aku sih penting banget ya, karena kan keluarga itu punya peran yang sangat besar gitu loh. Keluarga itu punya peran yang sangat besar untuk mendukung kesehatan mental anak mereka sendiri gitu. Karena kan orang tua itu bisa menjadi tempat pertama anak merasa aman untuk berbicara tentang perasaan atau masalah mereka yang sedang mereka hadapi gitu. Dengan cara mendengarkan tanpa menghakimi, anak itu bisa merasa dihargai gitu, dan dia tuh nggak ngerasa sendirian gitu. Kan kadang banyak banget sih kalau misalkan orang tua yang nggak ngerti sama dan nggak aware sama mental anaknya tuh, kalau misalkan anak yang ngeluh atau segala macam kayak ya udah sih gini ngegampangin gitu. Itu kan bikin anak ngerasa kayak gak dihargai dan ngerasa sendiri gitu di rumahnya, nggak punya teman cerita dan nggak punya tempat yang aman gitu di rumahnya. Nah, peran orang tua ini juga bisa ngeberi contoh yang baik gitu buat ngelola stres ke anak-anaknya, kayak seperti tetap tenang dalam menghadapi masalahnya dan mencari solusi bersama-sama. Karena kan kalau misalkan dalam rumah aja anak nggak ngerasa aman atau nggak merasa didengar, itu bisa mempengaruhi lingkungan anak itu di luar rumah gitu. Jadi kalau misalkan anak jadi nggak ngerasa bisa meluapkan emosi mereka ke orang tuanya atau nggak bisa mengekspresikan apa yang dia rasain gitu, kan jatuhnya anak itu jadi mendem apa yang dia rasain gitu. Nah, itu tuh menurut Sigmund Freud juga emosi yang dipendam itu gak selamanya baik, karena yang emosi yang dipendam itu nggak bakal bisa pernah hilang. Itu emosi yang dipendam itu bakal bisa muncul lagi di masa depan dengan cara yang lebih parah. Kayak misalkan nih anak pengen ngeluapin emosinya dia dengan cara cuman meluapkan dengan mulutnya gitu, kayak misalkan dia ngoceh segala macam. Nah, akhirnya dia ngerasa rumah dia tuh nggak ada tempat buat meluapkan itu, jadi akhirnya dia mendam dan ujung-ujungnya dia ngeluapin di masa depan dengan cara yang lebih parah, bisa aja ngebanting barang atau ngerusak barang kayak gitu. Makanya itu kan bahaya banget ya kalau misalkan dalam rumah aja kita nggak bisa ngerasa aman atau tenang, dan pasti anak tuh bakal cari ketenangan atau kenyamanan di luar rumah, dan itu bisa kita nggak tahu emosi apa yang dia luapkan di luar itu, bisa merugikan orang lain juga kalau kayak gitu. Intinya peran orang tua tuh sangat penting banget sih. Oke Kak. Dari Kak Zia sendiri tuh ada tips nggak sih untuk menjaga kesehatan mental pada remaja gitu? Pada remaja ya, menurut aku tipsnya ini aja sih, kayak buat atur pola pikir, karena pikiran itu salah satu faktor utama yang mempengaruhi kesehatan mental kita. Jadi kalau misalkan kayak kita sedang merasakan hal yang nggak enak nih atau bad day gitu di suatu hari, kayak misalkan kita udah dari pagi dari rumah udah siap-siap buat berangkat sekolah atau segala macam, ujung-ujungnya ternyata gurunya nggak datang segala macam, itu kan kayak ngerasa kalau emosi negatif tuh pasti ngeresponnya kayak tahu gitu gue di rumah aja lanjut tidur segala macam, tahu gitu gue nggak usah berangkat, ngotor-ngotorin baju aja segala macam. Nah itu tuh bikin kita ngerasa kayak terbebani gitu kan, jadi kayak kita ngerasa bawaannya pasti mood kita tuh
jatuh turun gitu, ngerasa kayak bawaannya tuh pasti pengen marah-marah aja gitu. Nah kalau misalkan kita menghadapinya dengan emosi yang positif segala macam, itu pasti pikirnya kayak oh ya udah nggak apa-apa, gue bisa ketemu teman-teman gue, oh ya udah nggak apa-apa, gue bisa dapat uang jajan walaupun nggak ada gurunya segala macam kayak gitu. Nah aku juga sering banget dapat tips dari dosen aku kalau misalkan kayak kita lagi ngerasa cemas gitu ya, kita ngerasa cemas atau pusing, pokoknya segala macam. Nah itu kita bisa banget nih beli atau punya satu buku itu khusus buat journaling. Jadi kayak kita bisa ngeluapin rasa-rasa emosional kita ke dalam buku itu, kayak ceritain aja gitu, kayak kasih afirmasi positif ke diri kita segala macam. Nah itu tuh menulis itu bisa mempengaruhi pikiran kita banget gitu loh. Jadi kita ngerasa kayak pikiran kita jadi terbuka, pikiran kita jadi lebih tenang gitu, walaupun kadang nggak ada nih yang mau dengerin cerita gue, nggak ada nih yang mau jadi tempat peluapan gue, ekspresi gue. Jadi kayak ya udah, lu nulis aja gitu di buku itu, lu luapin, lu pikirin apa yang dirasain kayak gitu-gitu. Atau enggak kan udah banyak tuh ya template-template di Pinterest juga kayak pertanyaan-pertanyaan kayak mood kita hari ini tuh seberapa, apa hal-hal yang gak enak untuk hari ini, nah, kayak gitu-gitu kan kita ngerasa kayak lebih emosi positifnya tuh lebih mempengaruhi gitu daripada emosi negatifnya gitu. Oke, dan Kak. stop buat ngebanding-bandingin diri sendiri sama orang lain aja sih itu. Iya sih, itu penting banget sih Kak untuk nggak ngebanding-bandingin kita sama orang lain sih. Oke, mungkin Iya terakhir benar. dari aku mungkin ada closing statement dari Kazia untuk menjaga kesehatan mental untuk anak-anak dan remaja. Apa statement? Closing statement. Kesehatan mental buat anak remaja gitu ya. Iya. Menurut aku penting banget buat jaga kesehatan mental diri kita sendiri. Walaupun banyak banget sekarang tuh stigma-stigma yang kayak kita ngeluh dikit aja dibilangnya nggak bersyukur. Benar. Kita ngeluh kuliah, kita dibilangnya pasti bersyukur masih bisa kuliah gitu, pasti kan gitu. Kalau misalkan kita ngeluh soal kerjaan kita atau kita ngeluh sekolah kita, pasti banyak banget yang bilang bersyukur masih bisa kuliah, sekolah, bersyukur masih bisa kerja segala macam. Nah kayak gitu kan bikin kita ngerasa yang tadinya lagi bener-bener down banget jadi bikin tambah down gitu. Jadi kayak menurut aku sih nggak usah terlalu dipusingin banget ya, walaupun omongan orang lain tuh tetap nyangkut di pikiran kita gitu. Intinya fokus aja ke dalam diri kita sendiri, dan gak apa-apa banget buat remaja itu kalau merasa nggak baik-baik aja tuh ke psikolog atau ke konselor. Kan banyak banget, kayak aku sering banget nemuin orang-orang yang takut banget buat ke psikolog atau psikiater karena takut dibilang lebay atau segala macem kayak gitu-gitu. Kayak ngapain sih lo ke psikolog, ngapain sih ke psikiater, lo tuh cuman kurang bersyukur aja, lo tuh cuman kurang berdoa aja segala macam kayak gitu-gitu. Tuh mending dijauhin ya orang-orang kayak gitu, mending di cut off aja. Pokoknya orang-orang yang memberikan negatif vibes ke kehidupan kita tuh mending kita jauhin aja gitu, daripada memperkeruh suasana kehidupan kita gitu. Yang tadi kita baik-baik aja gara-gara nih orang, gara-gara mulutnya orang, jadi kayak mempengaruhi pikiran kita gitu, ngebebanin kita. Padahal tuh pergi ke psikolog atau ke psikiater atau ya tenaga profesional itu nggak harus gila dulu gitu. Kayak kalau misalkan kita ke psikolog atau psikiater tuh sama aja kita aware gitu pada diri kita sendiri. Oh iya, gue ngerasa
gue sering cemas nih akhir-akhir ini. Oh ya, gue ngerasa anxiety banget nih akhir-akhir ini. Ya nggak apa-apa buat konseling ke psikolog segala macam. Itu tuh pasti kalau misalkan ke psikolog kan kita jadi dikasih tahu gitu ya hal-hal apa aja yang buat ngatasin permasalahan kita segala macam. Ya intinya tuh kita harus pertama tuh kita harus bisa kontrol pikiran kita gitu. Jangan sampai emosi negatif kita tuh mempengaruhi kita. Jangan sampai emosi negatif itu yang ngontrol kita. Sebisa mungkin tuh kita yang ngontrol emosi negatif kita. Karena kalau misalkan emosi negatif yang kontrol kita, itu kita mau sampai kapanpun gak bakal pernah ngerasa tenang dan bahagia. Itu menurut aku. Oke Kak Zia, terima kasih udah sharing-sharing ilmunya di podcast aku kali ini. Ya, makasih Kak Zia. Sama-sama. Semoga ilmunya bermanfaat buat yang nonton nanti. Amin. Makasih Kak. Makasih juga waktunya. Oke.